Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah membalas doa para hambanya apabila kita berdoa dan mengingat. Perkenalkan, saya Putri Ayu Septi 32 2019 004. Di sini saya akan memberikan ceramah mengenai tema resep hidup bahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita waktu dan kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada para sahabat serta umatnya, pada orang tua dan saudara-saudara kami, dan para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita bertanya kepada orang-orang sekeliling kita dari berbagai agama, bangsa, profesi, dan status sosial tentang cita-cita mereka hidup di dunia ini, tentu jawaban mereka, kami ingin bahagia. Bahagia adalah keinginan dan cita-cita semua orang mukmin ingin bahagia. Demikian juga dengan orang kafir pun ingin bahagia. Orang yang berprofesi pencuri pun ingin bahagia. Melalui kegiatan menjual diri, seorang pelacur pun ingin bahagia. Meskipun semua orang ingin bahagia, mayoritas manusia tidak mengetahui bahagia yang sebenarnya dan tidak mengetahui cara meraihnya. Meskipun ada sebagian orang yang merasa gembira dan sukacita saat hidup di dunia, akan tetapi kecemasan, kegalauan, penyesalan itu merusak sukaria yang dirasakan, sehingga sebagian orang selalu merasakan kekhawatiran mengenai masa depan mereka, terlebih lagi ketakutan terhadap kematian. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8 yang artinya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu dikembalikan kepada orang yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia diberitakan kepada apa yang telah kamu kerjakan. Banyak orang yang beranggapan bahwasanya orang-orang barat adalah orang-orang yang hebat. Ya, mereka beranggapan bahwasanya orang-orang barat hidup penuh dengan kebahagiaan, ketentraman, dan ketenangan. Tetapi fakta berbicara lain. Realita di lapangan tidak menunjukkan bahwasanya secara umum orang barat itu tidak penuh dengan penderitaan. Hal ini dikuatkan dengan berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh orang-orang barat sendiri tentang kasus pembunuhan, bunuh diri, dan berbagai tindakan kejahatan lainnya. Namun ada sekelompok manusia yang memahami hakikat kebahagiaan. Mereka sudah menempuh jalan untuk mencapainya. Merekalah orang-orang yang berfirman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memandang kebahagiaan itu terdapat dalam sikap dan taat kepada Allah dan menjalankan ridhonya, menjalankan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Boleh jadi di antara mereka yang tidak memiliki kebutuhan pokok setiap harinya, akan tetapi dia adalah seorang yang benar-benar bahagia dan bergembira bagaikan pemilik dan segala isi dunia. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58 yang artinya, katakanlah, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karena Allah dan rahmatnya itu
dari apa yang mereka kumpulkan. Jika mayoritas manusia mengenai jalan yang harus ditempuh menuju kebahagiaan, maka hal ini tidak pernah dialami dari seorang mukmin. Bagi seorang mukmin, jalan kebahagiaan sudah terpampang jelas di hadapannya. Cita agar mendapatkan kebahagiaan terbesar mendorongnya untuk menghadapi beragam kesulitan. Terdapat berbagai keterangan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang berfirman bahwasanya dirinya sudah berada di atas jalan yang benar dan tepat. Jika di antara kita bertanya, bagaimanakah jika yang dirasakan bagi orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang celaka, maka Allah sudah memberikan jawaban, yaitu dengan firman-Nya dalam surat Hud ayat 106 sampai 108 yang artinya, adapun orang-orang yang celaka maka ke tempat yang di dalam neraka, di dalam mereka mengeluarkan dan menarik nafas, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki. Atau yang lainnya, sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalam selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendakinya, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Jika di antara kita yang bertanya, bagaimana cara orang yang berbahagia, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jawabannya dengan firman dalam surat At-Toha ayat 123 sampai 124 yang artinya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami tidak akan menghimpunkannya kepada hari kiamat dalam keadaan buta. Dan juga dalam firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan berfirman, maka sesungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan beralasan pada mereka dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kebahagiaan seorang mukmin semakin bertambah ketika dia semakin dekat dengan Tuhannya, semakin ikhlas dan mengikuti petunjuknya. Kebahagiaan seorang mukmin semakin berkurang jika hal-hal tersebut semakin berkurang darinya. Seorang mukmin sejati itu selalu merasakan ketenangan jiwa dan kenyamanan jiwa. Dia menyadari bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengatur segala kehendaknya. Inilah yang merupakan puncak dari kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu hal yang abstrak, tidak bisa dilihat dari mata, tidak bisa diukur dari angka-angka tertentu, dan tidak bisa dibeli dengan rupiah maupun dolar. Kebahagiaan adalah sesuatu yang dirasakan oleh sebagian manusia dalam dirinya. Hati yang tenang, dada yang lapang, dan jiwa yang tidak dirundung malang. Itulah kebahagiaan. Bahagia itu muncul dari dalam diri seseorang yang tidak datangkan dari luar. Tanda kebahagiaan. Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa tanda kebahagiaan itu ada 3 hal.
Tiga hal tersebut adalah bersyukur mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapat cobaan, dan bertaubat ketika melakukan kesalahan. Beliau mengatakan, sesungguhnya tiga hal ini merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba dan tanda keberuntungannya di dunia dan di akhirat. Seorang hamba sama sekali tidak pernah bisa terlepas dari tiga hal tersebut. Yang pertama, rasa syukur mendapat nikmat. Seorang manusia selalu berada dalam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian, ternyata hanya orang yang berimanlah yang menyadari adanya nikmat tersebut dan merasa bahagia dengannya, karena hanya mereka lah yang mensyukuri nikmat, mengakui adanya nikmat, dan menyanjung zat yang menganugerahkannya. Syukur dibangun di atas 5 prinsip. Yang pertama, ketundukan orang yang bersyukur kepada yang memberi nikmat. Yang kedua, rasa cinta terhadap yang memberi nikmat. Yang ketiga, mengakui adanya nikmat yang diberikan. Yang keempat, memuji orang yang memberikan nikmat karena nikmat yang dia berikan. Yang kelima, tidak menggunakan nikmat tersebut dalam hal-hal yang tidak disukai oleh yang memberi nikmat. Siapa saja yang menjalankan prinsip tersebut akan dirasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, jika 5 prinsip tersebut tidak dilaksanakan dengan sempurna, maka akan menyebabkan kesengsaraan selamanya. Yang kedua, sabar mendapat cobaan. Dalam hidup ini, di samping adanya nikmat yang harus disyukuri, juga ada berbagai ujian dari Allah, dan kita wajib bersabar ketika menghadapinya. Ada 3 rukun sabar yang harus dipenuhi supaya kita bisa disebut orang yang benar-benar bersabar. Yang pertama, menahan hati untuk tidak merasa marah terhadap ketentuan Allah. Yang kedua, menahan lisan untuk tidak mengadu kepada makhluk. Yang ketiga, menahan anggota tubuh untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan ketika terjadi musibah, seperti menampar pipi, merobek baju, dan sebagainya. Inilah 3 rukun kesabaran. Jika kita mampu melaksanakan dengan benar, maka cobaan yang akan kita dapatkan berubah menjadi sebuah kenikmatan. Yang ketiga, bertaubat ketika melakukan kesalahan. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki seorang hambanya untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan dunia dan akhirat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan nikmat kepada dirinya untuk bertaubat, merendahkan diri di hadapannya, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai kebaikan yang mampu untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, ada seorang ulama salaf mengatakan, ada seorang yang berbuat maksiat tetapi malah menjadi sebab orang tersebut masuk surga. Ada juga orang yang berbuat kebaikan namun menjadi sebab masuk neraka. Banyak orang yang bertanya kepada beliau, bagaimana mungkin hal tersebut bisa terjadi? Lantas beliau menjelaskan, ada seorang yang berbuat dosa, lalu dosa tersebut selalu terbayang dalam benaknya. Dia selalu menangis, menyesal, dan malu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hatinya selalu sedih karena memikirkan dosa-dosa tersebut. Dosa seperti inilah yang menyebabkan seorang mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Dosa seperti itu lebih bermanfaat
dari berbagai bentuk ketaatan, karena dosa tersebut menimbulkan berbagai hal yang menjadi sebab kebahagiaan dan keberuntungan seorang hamba. Sebaliknya, ada juga yang berbuat kebaikan, akan tetapi kebaikan ini dia sebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut akhirnya menjadi sombong dan mengagumi dirinya sendiri disebabkan kebaikan yang dia lakukan. Orang tersebut selalu mengatakan, "Saya sudah berbuat demikian dan demikian." Ternyata kebaikan yang dia kerjakan timbulnya ujub, sombong, membanggakan diri, dan merendahkan hati orang lain. Hal-hal ini merupakan sebab kesengsaraan seorang hamba. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menginginkan kebaikan orang tersebut, maka Allah akan memberikan cobaan kepada orang tersebut untuk menghilangkan kesombongan yang ada pada dirinya. Sebaliknya, jika Allah tidak menghendaki kebaikan pada orang tersebut, maka Allah membiarkan orang tersebut terus-menerus pada kesombongan dan ujub. Jika ini terjadi, maka kehancuran sudah berada di hadapan mata. Demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata dan terucap. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.